Pernah tidak kalian memperhatikan bibit tanaman sendiri lalu membatin, rasanya semua sudah benar, tapi kok tampilannya seperti sedang tersiksa ya? Daunnya menguning, batangnya kurus seperti benang, dan kena embusan angin sedikit saja rasanya mau patah. Merasa familiar? Hari ini kita akan bongkar satu rahasia besar yang seringkali luput dari perhatian para ahli agronomi maupun petani berpengalaman. Rahasianya bukan soal pupuk, bukan soal cahaya, dan bukan juga soal tanah. Rahasianya adalah air. Ya, benar, air keran biasa yang kalian gunakan untuk menyiram tanaman setiap hari. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mengubah air keran biasa menjadi ramuan ajaib bagi tanaman kalian hanya dengan satu bahan sederhana yang harganya sangat murah. Setelah menonton video ini, bibit tanaman kalian akan tumbuh begitu kuat dan kokoh sampai-sampai tetangga bakal antre untuk menanyakan rahasianya. Oh ya, coba tulis di kolom komentar sekarang. Biasanya kalian menyiram bibit pakai air apa? Air keran, air hujan, atau mungkin air yang sudah direbus? Sebelum kita masuk ke resep ajaibnya, mari kita bahas dulu. Sebenarnya ada apa dengan air keran kita? Kita meminumnya, memakainya untuk memasak. Tapi kenapa bibit tanaman yang masih muda justru menderita karenanya? Masalahnya, air itu bukan sekadar H2O. Di dalamnya terlarut berbagai penuh elemen, dan 3 diantaranya adalah musuh nyata bagi bibit yang masih kecil. Mereka adalah kaporit atau klorin, tingkat kesadahan, kalsium dan magnesium yang berlebih, serta kadar keasaman atau pH yang tidak tepat. Bayangkan kalian sedang menyuapi anak kecil dengan bubur paling bergizi, tapi mulut si anak ditempel lakban. Nah, kurang lebih begitulah efek air yang salah pada akar bibit tanaman kalian. Air tersebut memang tidak membunuh tanaman secara instan, tapi perlahan-lahan menciptakan stres, menghambat penyerapan nutrisi dari tanah, dan membuat tanaman rentan terkena penyakit. Di saat kalian terus membeli pupuk mahal atau lampu khusus, akar masalahnya justru terus mengalir begitu saja di setiap tetes air yang kalian gunakan. Mari kita kenali musuh utama tanaman kita, kaporit atau klorin. Zat ini sengaja dicampur ke dalam sistem air keran kita hanya untuk satu tujuan, yaitu sterilisasi. Klorin sangat ampuh membunuh bakteri dan mikroorganisme agar air yang sampai ke rumah kita aman bagi manusia. Dan harus diakui, klorin menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Namun, disinilah letak masalahnya. Apa yang baik bagi kita justru bisa merusak tanah, bahkan pada pot bibit yang kecil sekalipun. Tanah bukanlah sekadar benda mati. Tanah adalah ekosistem yang penuh dengan kehidupan. Di dalamnya terdapat miliaran mikroorganisme bermanfaat seperti bakteri dan jamur yang membantu akar tanaman menyerap nutrisi. Anggap saja mereka ini seperti koki cilik yang bertugas mengolah makanan agar mudah disantap oleh tanaman. Nah, saat Anda menyiram tanaman dengan air yang mengandung kaporit, zat disinfektan ini masuk ke dalam tanah dan mulai melakukan tugasnya, membunuh semua mikroba tanpa pandang bulu, baik yang jahat maupun yang baik. Akibatnya, ekosistem tanah menjadi rusak. Akar tanaman pun harus berjuang sendirian menghadapi nutrisi kompleks yang tidak bisa mereka makan secara langsung. Ini ibarat meninggalkan seseorang di dalam supermarket yang penuh dengan bahan makanan mentah, tapi tanpa ada dapur maupun alat masak untuk mengolahnya. Melanjutkan pembahasan tentang klorin, kita perlu memahami bahwa efeknya terhadap ekosistem kecil di dalam pot bibit itu ibarat penggunaan antibiotik spektrum luas. Klorin membasmi apapun tanpa pandang bulu. Yang paling terdampak adalah bakteri pengikat nitrogen dan jamur mikoriza. Bakteri ini membantu tanaman menyerap nitrogen dari udara, sementara mikoriza bersimbiosis dengan akar untuk memperluas area penyerapan nutrisi hingga ratusan kali lipat. Begitu dunia yang rapuh ini hancur, bibit tanaman akan mulai kelaparan meskipun Anda rutin memberi pupuk. Akar mereka sekadar tidak mampu lagi menyerap nutrisi yang Anda berikan. Akibatnya, pertumbuhan tanaman terhenti, menjadi lemah, dan sangat rentan. Kondisi ini membuka pintu bagi berbagai patogen, seperti penyebab penyakit busuk pangkal batang yang sangat ditakuti para hobiis tanaman. Ini menjadi sebuah lingkaran setan. Kita menyiram dengan air berklorin, membunuh pasukan pelindung tanaman, lalu membiarkan musuh mengambil alih tempat mereka. Oleh karena itu, langkah pertama untuk mendapatkan bibit yang sehat adalah dengan menetralisir musuh yang tak terlihat namun licik ini. Coba bayangkan pemandangan ini.
Di sebuah medan perang kecil di dalam pot tanaman, Anda sendiri yang menghancurkan pasukan sekutu dengan tangan Anda, lalu membiarkan tunas muda yang tak berdaya itu dikeroyok oleh musuh. Terdengar dramatis, memang, tapi itulah yang sebenarnya terjadi setiap kali Anda menyiram tanaman dengan air yang mengandung klorin. Mungkin Anda akan menyanggah, tapi kan airnya sudah saya endapkan. Dan Anda benar. Ini adalah saran paling populer yang diwariskan secara turun-temurun. Banyak yang percaya jika air dituang ke wadah terbuka dan didiamkan selama 1 atau 2 hari, klorinnya akan menguap. Secara teknis, hal itu memang benar, tapi hanya sebagian. Metode ini cukup efektif untuk klorin aktif atau klorin bebas karena sifatnya yang memang mudah menguap. Namun, untuk memastikan sterilisasi air bertahan lebih lama, seringkali yang ditambahkan ke dalam air bukanlah klorin murni, melainkan senyawa bernama kloramin. Kloramin ini jauh lebih stabil dan tidak mudah hilang. Supaya kloramin benar-benar lenyap, air tidak cukup didiamkan hanya 1 atau 2 hari. Terkadang butuh waktu hingga seminggu. Tentu saja ini sangat tidak praktis. Selain itu, membiarkan wadah air terbuka terlalu lama justru berisiko menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme lain yang belum tentu baik. Jadi, sekadar mengendapkan air hanyalah solusi setengah jalan. Memang lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi cara ini bukan jaminan air benar-benar aman dari zat berbahaya. Bisa jadi karena terlalu percaya pada metode lama ini, tanpa sadar kita justru masih merusak tanaman kita sendiri. Sekarang mari kita bahas musuh nomor 2, air keras. Istilah ini merujuk pada air yang memiliki kandungan kalsium dan magnesium yang sangat tinggi. Sebenarnya kedua unsur ini sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, namun seperti kata pepatah, segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Pada air keran, konsentrasi kedua unsur ini seringkali jauh melampaui batas aman bagi akar bibit yang masih sangat sensitif. Saat Anda menyiram tanah dengan air seperti ini, proses berikut akan terjadi. Airnya menguap, namun sisa-sisa garamnya tertinggal dan terus menumpuk. Setiap kali Anda menyiram, konsentrasi garam di dalam pot yang sempit itu akan semakin meningkat. Lama-kelamaan, garam-garam ini akan bereaksi dengan komponen tanah serta pupuk hingga membentuk senyawa yang tidak bisa larut. Akibatnya, nutrisi penting seperti fosfor, kalium, zat besi, dan mangan jadi terkunci. Nutrisi-nutrisi tersebut memang ada di dalam tanah, tapi tanaman Anda tidak akan bisa menyerapnya. Bayangkan seperti menyuguhkan sepiring makanan lezat di depan orang yang lapar, namun piring tersebut ditutup dengan tudung saji kaca yang sangat rapat. Makanannya ada di sana, tapi mustahil untuk dimakan. Inilah jebakan yang dialami bibit tanaman Anda jika terus disiram dengan air yang terlalu keras. Tanaman Anda seolah-olah dipaksa berdiet ketat, padahal Anda sudah rutin memberinya pupuk. Bayangkan bagaimana air yang keras atau mengandung banyak kapur bisa menghambat nutrisi tanaman. Coba lihat akar bibit yang halus dan lembut itu. Mereka berfungsi seperti sedotan mikroskopis tempat tanaman minum dan makan. Nah, setiap kali Anda menyiram dengan air yang keras, sedotan-sedotan ini akan tertutup lapisan tipis kerak, persis seperti kerak yang sering Anda lihat di dalam teko air. Seiring waktu, lapisan ini akan semakin tebal dan padat hingga akhirnya berubah menjadi lapisan semen yang secara fisik menutup akses air dan nutrisi ke akar. Bukan hanya di akar, kerak serupa juga terbentuk di permukaan tanah. Hal ini menghalangi sirkulasi udara sehingga akar pun jadi tercekik dan sulit bernapas. Anda bisa melihat tandanya berupa lapisan putih atau kekuningan di permukaan tanah pot. Itulah tumpukan garam mineral yang mengeras. Akibatnya sistem perakaran berhenti berkembang dan akar yang ada tidak lagi berfungsi dengan baik. Tanaman pun mengalami stres terus-menerus. Energinya habis hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk tumbuh besar. Inilah alasannya mengapa bibit Anda tampak jalan di tempat dan tidak kunjung tumbuh, padahal Anda merasa sudah memberikan semua perawatan yang terbaik. Apa sih dampak nyata kalau kita menyiram tanaman dengan air sada? Gejala yang paling umum adalah klorosis. Ini adalah kondisi di mana daun, terutama yang masih muda, mulai menguning sementara tulang daunnya tetap hijau.
Ini pertanda jelas kalau tanaman kekurangan zat besi atau magnesium. Tapi masalahnya bukan karena tanahnya tidak punya nutrisi. Masalah sebenarnya adalah tingginya kandungan kalsium dan sifat alkali dari air sadah yang membuat unsur-unsur penting tadi jadi terkunci dan tidak bisa diserap tanaman. Mau sebanyak apapun Anda memberikan pupuk zat besi, itu tidak akan menolong selama masalah airnya belum dibereskan. Selain klorosis, bibit tanaman akan tumbuh lemah dan terlihat terlalu kurus. Batangnya jadi tipis dan sangat rapuh. Tanaman akan tampak tidak segar dan merana. Daya tahannya pun merosot, sehingga gampang sekali terserang penyakit jamur. Sederhananya, menyiram dengan air sadah itu sama saja dengan meracuni tanaman secara perlahan. Kita tanpa sadar menciptakan lingkungan tanah yang tidak sehat, di mana terjadi kelebihan unsur tertentu, tapi kekurangan akut unsur lainnya. Proses ini terjadi secara diam-diam, hari demi hari, sampai akhirnya kerusakan itu terlihat jelas, namun seringkali sudah terlambat untuk diperbaiki. Nah, sekarang kita sampai pada musuh ketiga yang paling sulit ditebak, yaitu tingkat pH yang tidak tepat atau keseimbangan asam basa. Sederhananya begini, coba bayangkan sebuah skala dari 0 sampai 14. Angka 7 itu netral, seperti air murni. Semua yang di bawah 7 bersifat asam dan di atas 7 bersifat basa. Kebanyakan tanaman, termasuk bibit-bibit kita, sebenarnya lebih suka tanah yang sedikit asam dengan kisaran pH antara 5,5 sampai 6,5. Di rentang yang sempit inilah semua nutrisi berada dalam bentuk yang paling mudah diserap oleh tanaman. Ini mirip seperti suhu ideal saat kita memasak. Kalau suhunya kelewat panas atau kurang sedikit saja, masakannya bisa gagal total. Akar tanaman memang dirancang untuk bekerja secara maksimal di kondisi asam yang ringan seperti ini. Inilah zona nyaman mereka agar bisa menyerap nutrisi dan tumbuh dengan subur. Jika melenceng sedikit saja dari aturan ini, tanaman akan mengalami stres berat dan seluruh proses metabolismenya akan terganggu. Ini adalah hukum dasar dalam kimia pertanian. Mengabaikannya sama saja dengan membiarkan bibit kita bermasalah sejak awal. Nah, sebenarnya kenapa sih pH air keran itu kurang bagus buat bibit tanaman kita? Jadi begini, supaya pipa-pipa air tidak cepat berkarat, pihak penyedia air sengaja membuat airnya bersifat agak basa. Biasanya pH air keran berada di angka 7,5 sampai 8,5. Bayangkan saja, tanaman kita sebenarnya butuh lingkungan yang agak asam. Tapi setiap hari kita malah menyiramnya dengan larutan basa. Akhirnya terjadilah benturan kepentingan. Setiap kali disiram, pH tanah di dalam pot perlahan-lahan akan naik. Proses ini disebut alkalisasi. Begitu pH tanah melonjak di atas angka 7, bencana dimulai bagi tanaman. Penyerapan unsur-unsur penting seperti fosfor, zat besi, mangan, boron, dan seng akan terhambat. Jadi masalahnya tetap sama. Nutrisinya sebenarnya ada di dalam tanah, tapi tanaman tidak bisa melihat atau menyerapnya. Kondisi ini akan memicu klorosis, seperti yang kita bahas sebelumnya, yang membuat daun berubah bentuk hingga mematikan titik tumbuh tanaman. Singkatnya, demi menjaga pipa tetap awet, penyedia air tanpa sengaja menciptakan masalah besar bagi tanaman kita. Sekarang tugas kita adalah memperbaiki ketidakseimbangan ini dan mengembalikan tingkat keasaman tanah agar bibit kita bisa tumbuh dengan nyaman. Bagaimana cara memastikan kalau masalah pada bibit Anda itu disebabkan oleh kualitas air dan bukan faktor lainnya? Ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan. Pertama, pertumbuhannya melambat atau bahkan berhenti total. Bibit seolah-olah stagnan dan tidak berkembang sama sekali. Kedua, munculnya klorosis, yaitu kondisi di mana daun menguning di sela-sela uratnya, terutama pada bagian pucuk tanaman. Ketiga, adanya lapisan putih seperti kerak garam di permukaan tanah maupun di dinding pot. Ini adalah tanda nyata bahwa air Anda terlalu banyak mengandung mineral atau bersifat sadah. Keempat, tanaman terlihat lemah dan lesu dengan batang yang tipis dan rapuh. Bibit tampak merana meskipun sudah mendapat cahaya yang cukup dan pemupukan rutin. Jika Anda melihat satu atau lebih gejala ini, padahal Anda sudah yakin kebutuhan cahaya dan nutrisinya terpenuhi, maka kemungkinan besar 90% masalahnya ada pada air. Jadi, jangan buru-buru membeli pupuk atau vitamin tanaman yang baru. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan air penyiraman yang benar. Tanpa itu, semua usaha yang Anda lakukan akan sia-sia.
Nah, kita sudah mengidentifikasi 3 musuh utama kita, klorin, tingkat kesadaran air, dan pH yang tinggi. Sekarang saatnya saya perkenalkan sosok pahlawan yang sanggup mengatasi ketiganya sekaligus. Dan rahasianya adalah drumroll, asam suksinat. Ya, benda yang bisa Anda temukan di apotek atau toko pertanian mana saja dalam bentuk serbuk putih atau tablet dengan harga yang sangat murah. Banyak orang mengenalnya sebagai perangsang pertumbuhan, tapi sebenarnya fungsinya jauh lebih luas dari itu. Asam suksinat bukanlah pupuk dalam arti konvensional. Ini adalah zat alami yang terdapat pada semua makhluk hidup, termasuk tanaman, yang berperan penting dalam proses pernapasan sel dan produksi energi. Singkatnya, ini adalah biostimulan dan adaptogen universal. Zat ini membantu tanaman lebih kuat menghadapi stres, baik itu saat proses pindah tanam, kurangnya cahaya, hingga serangan penyakit. Namun yang paling krusial bagi kita, asam suksinat punya kemampuan unik untuk memperbaiki kualitas air keran, mengubahnya dari ancaman menjadi sahabat terbaik bagi bibit tanaman kita. Mari kita pahami bagaimana sebenarnya asam suksinat bekerja di tingkat sel. Bayangkan setiap sel tanaman adalah sebuah pembangkit listrik kecil. Sel ini menyerap nutrisi dan oksigen untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan semua proses kehidupan. Proses ini disebut respirasi sel. Nah, disinilah peran penting asam suksinat. Begitu masuk ke dalam jaringan tanaman, ia langsung terlibat dalam siklus energi ini dan mempercepatnya secara signifikan. Hasilnya, sel mulai memproduksi lebih banyak energi, menjadi lebih aktif dan lebih tangguh. Ibaratnya seperti memberikan bahan bakar berkualitas tinggi pada kendaraan, mesin akan melaju lebih kencang dan bekerja lebih efisien. Bagi bibit yang sedang stres karena media tanam yang terbatas atau kurangnya cahaya matahari, tambahan energi ini sangatlah krusial. Ini memberikan kekuatan pada tanaman untuk membangun sistem akar yang kuat, memperlebat daun, dan bertahan dari kondisi lingkungan yang buruk. Jadi pada dasarnya, kita tidak sedang memberikan makanan tambahan, melainkan memberikan alat yang membantu tanaman menyerap nutrisi yang sudah tersedia dengan jauh lebih efektif. Manfaat krusial kedua dari asam suksinat adalah efek anti-stresnya. Bayangkan bibit atau tanaman itu seperti bayi yang masih sangat rentan. Gangguan sekecil apapun bisa menjadi beban berat baginya. Proses pindah tanam, udara yang kering, perubahan suhu yang drastis, hingga kualitas air yang buruk, semua ini bisa membuat tanaman shock. Saat mengalami stres, tanaman akan berhenti berkembang dan masuk ke mode bertahan hidup. Disinilah asam suksinat bekerja sebagai adaptogen. Ia membantu tanaman beradaptasi lebih cepat dengan kondisi lingkungan yang sulit, mulai dari kekeringan, kelebihan air, cuaca dingin, hingga paparan racun. Bibit yang diberi asam suksinat akan jauh lebih kuat saat dipindahkan, tidak mudah sakit, dan lebih cepat tumbuh besar. Ibarat memberikan vitamin dan suplemen penenang kepada seseorang sebelum ujian penting agar ia bisa tetap fokus dan tenang. Begitu pula dengan tanaman kita, alih-alih membuang energi untuk melawan stres, ia akan menyalurkan seluruh kekuatannya untuk tumbuh subur dan maksimal. Tapi, bagaimana sebenarnya asam suksinat membantu tanaman menyerap nutrisi? Ada beberapa mekanisme yang bekerja secara bersamaan. Pertama, seperti yang sudah kita ketahui, asam ini memberikan energi ekstra bagi sel-sel akar. Hasilnya, akar bekerja lebih aktif dan menjadi lebih kuat dalam menyerap air beserta nutrisi yang terlarut di dalamnya. Kedua, asam suksinat meningkatkan permeabilitas membran sel. Sederhananya, ia seolah membukakan pintu sel agar unsur hara bisa masuk dengan jauh lebih mudah. Ketiga, asam ini merangsang pertumbuhan mikroflora tanah yang bermanfaat. Mikroorganisme baik yang biasanya mati karena kaporit justru sangat menyukai asam suksinat dan akan berkembang biak dengan pesat. Nantinya, mikroba-mikroba inilah yang mengubah nutrisi kompleks menjadi bentuk yang mudah diserap atau siap santap bagi tanaman. Hasilnya adalah efek luar biasa yang bekerja 3 kali lipat. Akar bekerja lebih giat, sel terbuka lebar untuk asupan, dan mikroba kecil pembantu kita sedang menyiapkan hidangan prasmanan bagi tanaman. Ini ibarat menyediakan koki pribadi, pelayan sekaligus ahli gizi di saat yang bersamaan bagi seseorang yang sedang kelaparan. Sekarang mari kita lihat kembali air yang kita gunakan dan bagaimana asam suksinat bisa memperbaiki kualitasnya.
kita mulai dari masalah ketiga, yaitu tingkat pH yang tinggi. Sesuai namanya, asam suksinat adalah senyawa asam. Meskipun tergolong asam lemah, sifat asamnya tetap bekerja dengan baik. Saat kita mencampurkannya ke dalam air keran yang bersifat basa, terjadilah reaksi kimia penetralan. Kandungan basa akan diredam oleh asam, sehingga tingkat pH larutan menurun menuju angka yang ideal bagi tanaman, yaitu di kisaran 5,5 hingga 6,5. Artinya, cukup dengan satu langkah sederhana, kita sudah mengatasi masalah mendasar pada tanah yang terlalu basa. Setiap kali Anda menyiram dengan larutan ini, pH tanah tidak akan naik. Sebaliknya, larutan ini akan menyeimbangkan pH tanah secara perlahan dan menciptakan lingkungan yang sempurna bagi akar. Dalam kondisi tersebut, semua unsur hara makro dan mikro yang sebelumnya terkunci, seperti fosfor, zat besi, dan mangan, kini bisa diserap kembali oleh tanaman. Tanaman akhirnya bisa mendapatkan nutrisi secara normal, sehingga gejala klorosis atau daun menguning akan hilang dengan sendirinya tanpa perlu tambahan pupuk zat besi. Kita ibaratnya baru saja membuka penghalang yang selama ini membuat tanaman kita sulit untuk menyerap makanan. Lalu, bagaimana dengan masalah kedua, yaitu air yang terlalu keras? Nah, disinilah asam suksinat kembali berperan meski dengan cara yang sedikit berbeda. Asam ini mampu mengikat ion logam, termasuk kalsium dan magnesium, membentuk senyawa yang mudah larut. Proses ini kita kenal dengan istilah kelasi. Sederhananya, asam suksinat bekerja seperti penjepit yang menangkap kelebihan garam mineral, sehingga mineral tersebut tidak mengendap dan tidak membentuk kerak keras pada akar maupun tanah. Mineral-mineral ini tetap terjaga dalam kondisi terlarut. Menariknya, dalam bentuk kelasi ini, unsur-unsur tersebut justru jadi lebih mudah diserap oleh tanaman. Jadi asam suksinat tidak membuang kalsium dan magnesium dari air, melainkan mengubah mereka dari musuh menjadi kawan dalam bentuk yang mudah dicerna. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, mencegah tanah menjadi asin dan memberikan nutrisi penting bagi bibit tanaman secara tepat. Ini adalah solusi yang sangat praktis dan cerdas tanpa perlu repot merebus air atau menggunakan filter yang rumit. Jadi, menyiram bibit dengan larutan asam suksinat itu memberikan efek yang luar biasa bagi tanaman. Ini bukan sekadar penyiraman biasa, tapi sekaligus menjadi terapi, stimulasi, dan juga nutrisi tambahan. Kita bisa menetralkan efek buruk kaporit atau klorin karena asam suksinat membantu mikroflora baik di dalam tanah untuk pulih dengan cepat. Air pun menjadi lebih lunak dan kita bisa mencegah penumpukan garam pada tanah. Selain itu, asam suksinat membantu menyeimbangkan kadar pH, sehingga menciptakan kondisi ideal agar nutrisi terserap dengan sempurna. Tanaman pun mendapat dorongan energi ekstra untuk bertahan dari berbagai stres lingkungan. Tidak heran jika setelah diberi koktail ini, bibit Anda akan berubah drastis dalam sekejap, batangnya tumbuh tebal dan kokoh, daunnya menjadi hijau pekat, dan sistem perakarannya berkembang sangat pesat hingga memenuhi seluruh wadah. Tanaman pun menjadi lebih kuat, sehat, dan benar-benar siap untuk dipindahkan ke lahan terbuka. Hebatnya, semua manfaat ini berasal dari satu bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara membuat larutan ajaib ini? Caranya sangat mudah, tapi yang terpenting adalah menjaga takarannya agar tetap pas. Konsentrasi standar yang paling efektif adalah 1 gram asam suksinat untuk 10 liter air. Kalau tanaman Anda tidak terlalu banyak, Anda cukup mencampurkan 0,1 gram ke dalam 1 liter air. Mungkin Anda bingung, bagaimana cara menakar jumlah sesedikit itu? Tentu Anda bisa menggunakan timbangan digital, tapi ada cara yang jauh lebih praktis. Biasanya 1 tablet asam suksinat mengandung 0,1 gram bahan aktif. Jadi cukup gunakan 1 tablet untuk 1 liter air. Jika Anda menggunakan bentuk bubuk, 1 gram itu kira-kira setara dengan setengah sendok teh peres. Ingat ya, jangan sampai munjung. Penting untuk tidak berlebihan. Meskipun asam suksinat tergolong aman, dosis yang terlalu tinggi tidak akan memberikan hasil yang lebih baik. Bahkan dalam beberapa kasus, hal itu justru bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi pegang teguh aturan emasnya, 1 gram untuk 10 liter air. Takaran ini sudah sangat cukup untuk memberikan semua manfaat luar biasa yang sudah kita bahas tadi. Ada beberapa rahasia kecil supaya larutan asam suksinat Anda hasilnya sempurna. Perlu diketahui bahwa asam suksinat ini agak sulit larut kalau menggunakan air dingin.
Jadi, langkah pertamanya, larutkan bubuk atau tablet asam suksinat ke dalam sedikit air hangat, suhunya sekitar 40-50 derajat Celcius. Anda bisa menggunakan 1 gelas air saja. Aduk terus sampai semua kristalnya benar-benar larut dan tidak ada yang tersisa. Nah, sekarang Anda sudah memiliki larutan biang. Setelah itu, baru campurkan larutan tadi ke dalam wadah air yang lebih besar, seperti ember atau gembor siram, lalu aduk kembali sampai rata. Dengan cara ini, larutan akan tercampur sempurna tanpa meninggalkan endapan di dasar wadah. Satu hal penting lagi, larutan asam suksinat ini tidak bisa disimpan lama-lama. Sebaiknya segera gunakan dalam waktu 1-2 hari saja, karena jika terkena cahaya dan suhu hangat, khasiatnya perlahan akan hilang. Jadi, buatlah larutan secukupnya saja untuk sekali siram. Tidak perlu membuat stok berlebih. Proses pembuatannya pun hanya butuh waktu beberapa menit, jadi sangat praktis dan mudah dilakukan. Bagaimana cara dan kapan waktu yang tepat menggunakan larutan ajaib ini? Ternyata ada aturannya juga loh. Jangan menyiram bibit dengan asam suksinat setiap hari. Jadwal yang paling pas adalah setiap penyiraman kedua atau ketiga. Artinya, buatlah selang-seling, sekali siram dengan larutan, lalu 1 atau 2 kali berikutnya cukup gunakan air biasa yang sudah diendapkan. Pola seperti ini menjaga kondisi tanah tetap ideal dan terus merangsang pertumbuhan tanaman tanpa membuatnya terbebani. Pemberian larutan bisa dimulai sejak muncul 2 helai daun sejati pertama dan terus berlanjut sampai bibit siap dipindahkan ke lahan. Oh ya, menyiramkan larutan ini ke lubang tanam sesaat sebelum bibit dimasukkan juga sangat bagus. Ini akan membantu tanaman lebih cepat beradaptasi di tempat baru dan langsung tumbuh dengan kuat. Selain disiram ke akar, Anda juga bisa menyemprotkan larutan yang sama ke bagian daun. Ini berfungsi sebagai asupan energi instan, sekaligus membantu tanaman mengatasi stres. Sebaiknya lakukan penyemprotan di pagi atau sore hari untuk menghindari risiko daun terbakar sinar matahari. Sebagai penutup, ada beberapa hal penting yang perlu Anda perhatikan. Ingat ya, asam suksinat ini bukanlah pengganti pupuk utama. Fungsinya adalah membantu tanaman menyerap nutrisi dengan lebih efektif, namun asam ini sendiri tidak mengandung unsur nitrogen, fosfor, maupun kalium. Jadi, jangan hentikan jadwal pemupukan rutin Anda. Cukup selingi saja dengan penyiraman larutan asam suksinat. Misalnya, hari ini Anda menyiram dengan asam suksinat, lalu beberapa hari kemudian, saat jadwal siram berikutnya, baru berikan pupuk. Bahkan, Anda bisa mencampur keduanya dalam satu larutan sekaligus. Asam suksinat sangat cocok dipadukan dengan berbagai jenis pupuk organik maupun mineral, bahkan bisa memperkuat efektivitasnya. Satu-satunya yang harus dihindari adalah mencampurnya dengan bahan yang bersifat basa kuat, seperti larutan abu kayu. Sebaiknya gunakan di waktu yang berbeda. Dengan mengikuti aturan sederhana ini, Anda bisa mendapatkan manfaat maksimal dari zat yang luar biasa ini. Hasilnya, bibit tanaman Anda akan tumbuh begitu subur dan sehat sampai-sampai membuat iri para tetangga. Jadi, mari kita simpulkan. Ternyata masalah bibit yang lemah, kurus, dan gampang sakit seringkali bukan karena kurang pupuk atau cahaya, melainkan karena kualitas air yang kita gunakan. Kandungan kaporit yang merusak mikroba, mineral berlebih yang menghambat nutrisi, serta tingkat pH yang tidak stabil, inilah 3 musuh utama bagi tanaman kecil Anda. Namun siapa sangka solusi untuk masalah rumit ini ternyata sangat murah dan bisa ditemukan di apotek mana saja. Asam suksinat biasa mampu menetralkan zat berbahaya, merangsang pertumbuhan akar yang kuat, memberikan energi ekstra, serta membantu bibit mengatasi stres. Ini benar-benar ramuan kesehatan yang lengkap untuk tanaman Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan untuk saya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rahasia seputar kebun dan tanaman lainnya. Nah, sekarang saya ingin tahu, tips atau bahan apa lagi yang biasanya Anda gunakan untuk memperbaiki kualitas air atau menyuburkan bibit? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar ya. Mari kita saling berbagi ilmu dan belajar bersama.